Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri, NPM 1024052 dari kelas 4A Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan mereview 3 buku tentang bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada dari karya Dr. Rahayu Dinantasari SPSI MSI. Nah, yang berjudul buku ini adalah Program Bimbingan dan Konseling Kolaboratif dalam Penanganan Remaja Autis. Nah, di dalam buku ini tuh menekankan bahwa penanganan remaja autis itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri atau secara mandiri, tetapi harus melalui kolaborasi antara konselor, guru, orang tua, serta tenaga profesional yang lainnya. Nah, buku ini membahas karakteristik remaja autis sebagai dasar pemahaman. Nah, ada juga di dalam buku ini membahas tentang strategi layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, di dalam buku ini itu juga berfokus kepada bagaimana layanan BK ini dapat membantu perkembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku remaja autis secara optimal dengan cara melalui pendekatan yang tepat dan kerjasama yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada buku dari karya Dr. Dede Rahmat Hidayat MPSI dan Hendri MPD. Nah, buku ini berjudul Bimbingan Konseling Kesehatan Mental di Sekolah. Nah, buku ini membahas betapa pentingnya peran layanan BK dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental siswa di lingkungan sekolah. Nah, buku ini menekankan bahwa kondisi mental siswa itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar dan kehidupan sosial pada siswa. Nah, di dalam buku ini ada 4 bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama itu pribadi, sosial, belajar, serta karir. Nah, terutama pada bidang pribadi dan sosial yang paling berkaitan dengan kesehatan mental siswa. Nah, jadi peran bimbingan dan konseling itu untuk membantu siswa mengatasi masalah, mengembangkan diri, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat secara psikologis. Nah, yang ketiga ini ada buku Bimbingan dan Konseling karya Fenty Hikmawati, yang dimana buku ini membahas konsep dasar bimbingan dan konseling secara sistematis. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang pengertian BK sebagai proses bantuan yang bertujuan untuk membantu individu berkembang secara optimal dalam beberapa aspek, yaitu pribadi, sosial, belajar, serta karir. Nah, di dalam buku tersebut juga ada fungsi BK seperti pencegahan, pemahaman, pengentasan masalah, serta pengembangan potensi individu. Nah, di buku ini juga ada beberapa layanan dalam BK seperti layanan orientasi, informasi, konseling individu, serta konseling kelompok. Nah, yang dimana ini tuh umum diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Nah, peran konselor itu juga menjelaskan sebagai fasilitator atau membantu individu menemukan solusi secara mandiri, bukan sekedar memberi nasihat saja. Nah, dari penggunaan bahasa buku ini cukup jelas dan mudah dipahami, sehingga cocok bagi mahasiswa. Tapi buku ini cenderung lebih teoritis atau belum banyak menyajikan contoh kasus nyata serta pendekatan konseling yang modern. Secara keseluruhan, buku ini layak dijadikan dasar pemahaman awal dalam mempelajari bidang bimbingan dan konseling.